Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya lagi ada di Medan, Sumatera Utara. Saya biasa kalau ke daerah, kita cari orang-orang yang bisa memberi inspirasi ya buat teman-teman sekalian yang ada di channel YouTube ini. Dan saya sekarang sedang bersilaturahim. Kita akan ngobrol dengan Bang Ahmad Faury, orang Medan yang luar biasa menurut saya dengan perjuangannya. Sekarang ini lagi S3. Di S3-nya di mana, Bang? Di UIN. Di UIN Sumatera Utara. Sekarang ini beliau ngajar di beberapa tempat, UIN Sumatera Utara dan juga Universitas Sumatera Utara. Kita akan ngobrol banyak-banyak dengan Bang Faury setelah ini. Assalamualaikum Bang Faury. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Bang lahir di mana, Bang ini? Di Serdang Berage, Sialang Buah, Ustaz. Itu Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, ya. Orang kalau Medan. Sumatera Utara dulu bilangnya Medan. Ya, Medan. Dari Medan berapa jauh itu? Sekitar 3 jam. 3 jam ya? 3 jam dari kota Medan. 3 jam dari kota Medan. SD dulu di mana? Di kampung. Kampung situ ya? SD negeri di kampung. Di Desa Pematang Guntung. Oh. Guntung. Oh. Terus SMP katanya di pesantren, Bang? Alhamdulillah di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Cepedak Lobang Mesir Rampah Kabupaten Serdang Berage, Ustaz. Sedang berage ya. SD di lokal situ. Terus kemudian di pesantren berapa tahun, Bang? Tamat 6 tahun. Tamat 6 tahun ya? Sampai aliyah lah ya kita. Sampai aliyah ya, sanawiyah aliyah di sana ya. Iya. Sanawiyah aliyah, terus kemudian melanjutkan ke IAIN Sumatera Utara yang IAIN waktu itu ya namanya. Oh, IAIN Sumatera Utara. Fakultas Fakultas Syariah, Syariah. jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Oh, Fakultas Syariah jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Terus S2. S2 alhamdulillah di Universitas Gajah Mada. Oh, terbang dari Sumut ke Jogja. ya? Iya, iya. Kok milihnya di sana? Pengen aja. Oh, pengen. Apa ya? Pengen menambah pengalaman dan wawasan. Wawasan gitu ya. Jadi luar biasa ini. S1 di Medan, terus kemudian S2 di Jogja. Terus S3 di mana, Bang? Balik lagi ke Indonesia, ke Medan. Baik lagi di Indonesia, biasa keluar negeri. Merasa di luar negeri ya. Balik lagi dari Jogja ke UIN. UIN Medan Sumatera Utara. Medan Sumatera Utara. Sekarang sedang melanjutkan studi di bidang apa, Bang? Hukum. Bidang hukum ya. Oh, jadi bidang hukum. Oh, karena S1 hukum Islam ya. S2 hukum umum ya. Hukum umum ya. S3 kembali ke hukum Islam. Ya. Ya mungkin perbandingan lah nantinya. Oh, kira-kira ya. Kita cukup ya kan, sudah belajar hukum Islam, belajar hukum umum, jadi kita coba di S3-nya ini mau mengarah kepada perbandingan hukum. Oh, mengarah pada perbandingan hukum Islam dan umum ini. Cara begitu. Ya. Jadi dosen ini sekarang kegiatan utamanya. Alhamdulillah, dosen. Ya terkadang diminta orang untuk memberikan apa ya, dakwah motivasi atau motivasi juga. Saya tidak tahu juga apanya, ya. Maunya apa aja ya. Kalau dikasih kopiah masih bisa juga ya. Insya Allah bisa. Dakwah, khutbah Jumat. Ya biasa lah kan. Oh, anak santri mana lagi kan? Harus siap ya. Santri bisa jadi apa saja gitu ya. Udah dicontohin dari kecilnya ya Ustaz ya. Jadi, mau nggak mau apa yang diperintah selagi itu mampu ataupun tidak mampu harus dipelajari. Gitu. Iya, betul. Kok tertariknya ke hukum itu gimana ceritanya, Bang? Ya sebenarnya enak ngomong aja Ustaz.
Orang hukum ini kan pintar ngomong gitu ya, saya pikir. Itu sederhananya, tapi sebenarnya Abang ini hobi ngomong gitu. kan orator ya. Jadi berpikirnya waktu itu kan mungkin berangkat dari diri sendiri ya, yang secara fisika saya adalah seorang difabel kan. Kita itu dari kecil Ustaz kurang diperhatikan oleh pemerintah saya dalam dunia pendidikan. Pemerintah abang, Ya, bukan pemerintah saya. Ya beda-beda. Oh iya, Pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah ya. Pemerintah Oke. daerah saya. Eh, Dulu kan orang tua itu semuanya sekolah dan apa segala macam. Perhatian itu kurang. Ah, Terhadap apalagi terhadap anak-anak yang seorang difabel tapi punya bakat atau keinginan yang kuat tapi kurang dukungan lah gitu kan. Saya berpikir berangkatnya dari situ. Apakah harus ada gerakan-gerakan ke depannya atau kemudian harinya kan gitu, agar kiranya undang-undang mengikat atas hak-haknya seorang disabilitas gitu. Jadi di setiap kegiatan-kegiatan misalnya ada workshop, seminar dan lain-lainnya, saya sering itu memberikan saran atau masukan. Alhamdulillah kan dari kesegalanya gitu kan, semuanya itu kan nggak hanya saya saja, mungkin ada saudara-saudara yang lain yang difabel juga yang punya pendidikan atau pengetahuan yang tinggi juga, kan tetap memberikan ide-ide yang cemerlang buat gagasan-gagasan kami sebagai masyarakat disabilitas itu. Hak hidup kami itu haruslah ada gitu. perhatiannya ada. Fasilitasnya semua yang harus diikat dengan undang-undang. Jadi kenapa tertarik pengen belajar Hukum itu ya. Itu dasar berpikir dasarnya dulu begitu. Iya, iya. Berangkat dari ini sendiri pengalamannya. Kalau sekarang masih begitu atau beda lagi? Ya, upaya-upaya preventif yang dilakukan pemerintah di negara kita ini ya sudah mulailah Sudah mulai ada ya. kepada perhatian masyarakat disabilitas khususnya. Sudah mulai. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau dibilang tidak ada perubahan, konyol Ustaz. Wah, Mau berapa tahun lagi Indonesia udah merdeka tapi mungkin pikirannya nggak maju gitu kan. Tapi ternyata sudah gitu. Paling tidak kita bisa berkontribusi lah dengan dunia hukum, insya Allah kan, apa yang bisa kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan daerah yang memang benar-benar ramah dengan disabilitas itu yang kita inginkan gitu, menyuarakan itu bersama sahabat-sahabat saya yang lain yang difabel gitu. iya, 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 iya. Jadi ketertarikannya hanya itu. Iya, 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 iya. Nah, terus belajar. Mulai dosen nggak tahun berapa, Pak? 2010. Setelah selesai S2 di UGM. Jadi itu masih apa ya? Masih pasukan-pasukan kecil apa lagi gitu ya? Apa namanya? Asisten lah gitu. Asisten dosen. Asisten Ya. dulu. Nanti dulu ikut-ikut Dulu, ya. jadi tukang fotokopi dan segala macam lah istilahnya kan gitu, tukang edit, tukang ngetik dan segala macam lah dilakukan. Dan kemudian dites lah uji kompetensi kemampuan kita kan. Ya. Akhirnya diberikanlah saya oleh Bapak Dekan Dosen. dan kader-kader lain mata kuliah untuk mengampu sendiri lah gitu kan. Tadinya asisten lah ya. Iya. Habis itu dikasih kepercayaan untuk mampu mata kuliah sendiri gitu ya. Karena dianggap mampu kan, apalagi sekarang kan tidak mesti harus pakai whiteboard ya Pak menulisnya ya kan. Nah. Kan udah bisa pakai Infocus kan, sudah Iya, iya. caranya Infocus. Jadi saya itu kadang kalau ngajar pakai Infocus ngasih materinya. Jadi anak silahkan mencatat atau mengcopy file materinya ya. Iya. Mudah lah, dimudahkan. Alhamdulillah. Atau nulis bisa ya? Bisa kan? Oh bisa ya. Bisa. Oh, Dua jadi- tangan. Oh pakai dua tangan. Dua tangan. Hmm. Nulis di kertas. Oh nulis kertas bisa ya? Iya di kertas. Oh di kertas bisa ya? Oh, kalau ngetik juga bisa ya? Bisa. Di komputer itu ya? Iya bisa. Oh Dan makanya. semua itu otodidak kan. Oh Kalau di SD itu kan cuma dikasih pensel, pegangnya gini, bisa nggak megang kan gitu ya kan? Iya. Karena saya yang harus melatih sendiri. Oh. Nah, jadi otodidak lah Ustaz. Kalau teman-teman Mulai belajarnya berarti SD itu ya? ya mengenal apa ya alat tulis. Alat tulis ya? Tapi ketika waktu sekolah di pesantren itu
Dulu kan belum zamannya kita itu belum komputer ya tadi ya. Iya. Masih mesin ketik ya. Iya. Saya itu mau belajar ngetik itu Pakai mesin tik. wah, pakai mesin tik sekali satu mencet itu yang naik 10 12 gitu kan. Nyangkut gitu. Jadi nyangkut. Jadi saya penasaran. Keras pula ya. Penasaran kok nggak bisa sih. Akhirnya ternyata nggak tahu gerakan tangan ini walaupun bagaimana caranya, kalaupun dia naik minimal berapa gitu, tapi angka atau huruf yang ingin kita tuliskan itu harus sampai gitu ya Sat ya. Iya. Saya berusaha betul itu Sat. Sampai bisa akhirnya. Oh. Mengetik ya, mesin tik ya Sat. Sampai bisa ngetik dengan mesin tik. Iya. Bahkan mengukur rollnya, apanya. Saya melatih sendiri itu Sat. Di pesantren, di dalam Pesantren itu ya. Akhirnya bisa. Jadi ketika waktu kuliah sudah mulailah zamannya komputer ya dan segala Iya. macam. Ya saya belajar aja San. Nah, itu lebih enak lagi kan. Tinggal nyekrol aja kan. Iya. Kan gitu geser-geser gitu. Nah, sampai ke laptop, notebook atau sejenisnya HP gitu kan. Ya bisa kan. Itu juga nggak nyangka. Allah Akbar gitu lah ya pastinya ya kan. Bisa. Atau di kiri sih. Orang kan kursus-kursus dapat sertifikat apa komputer dan lain-lain kan itu Iya. teman-teman yang lain. Kalau saya nggak ada saya pakai sertifikat. Orang bingung mereka menerima saya pun payah. Gimana nanti ngetik nanti rusak. Keyboardnya bisa pecah nih dari mencet-mencet yang dibutuhkan. Saya kira main tumbuk. Betul. Tapi sehingga ya udah saya mencoba belajar aja pelan-pelan melalui teman-teman yang punya komputer saya pinjam gitu-gitulah. Saya datangin ke tempatnya, saya coba main-main kotak-atik. Udah yang penting asal jangan tabungnya yang kamu banting. Kalau keyboardnya masih bisa. Tapi menarik gitu ya, yang pas belajar mesin tik itu saya yang belajar mesin tik aja itu cukup lama soalnya ya. Iya, berapa lama belajar mesin tik itu? Bertahun-tahun gitu. Iya, tapi bertahun-tahun. Setiap pulang nanti habis daras kan kuliah sekolah gitu kan. Iya. Ekskulnya itu kalau teman-teman pada main olahraga dan segala macam, saya tuh langsung gitu main. Saya coba aja langsung ke kantor gitu, belajar ngetik terus. Memang feeling bahwa menulis itu sih ya soalnya ya. Iya. Mulai menulis sejak kapan itu? Nulis buku itu? 2015 ya. 15 jadinya tapi 2017 lama juga itu. Oh, di pesantren itu nulis ya? Udah nulis. Oh, sudah. Apa namanya kalau kami di Majalah dinding. Mading pioner itu kami di kalau kami. Pakai tulisan tangan saat itu? Apa ke mesin tik itu? Ke mesin tik dah. Oh, mesin tik itu. Jadi saya itu ngetik sendiri, nulis sendiri, nanti saya serahkan sama senior yang mengurus mading itu. Oh. Ini karya pertamanya itu gitu kan, nanti dikemas sendiri lagi gitu. Jadi awalnya kita main tulis tangan, kita serahkan sama senior, mereka yang mengetik, tapi kemudian belakangan dia bilang kalau apa, karena repot ya, terlalu banyak yang orang mau nulis madingnya. Dikasihlah saya kesempatan untuk menulis dengan mesin tik itu. Nanti kalau memang mau apa, kamu nulis sendiri aja di mesin tik. Bilang kalau mau ke ruangan, ke kantor katanya kan, kantor tik itu kan, lab katanya. Udah saya dikasih kalau saya minta. Kan satu halaman itu berapa lama ngetiknya itu? Satu malam. Malam ya. Awalnya satu malam, luar biasa itu. Karena harus beraba kan masih saat foto. Jadi menyabarkan diri itu supaya huruf yang ingin disampaikan itu apa nyampe itu harus benar-benar gitu. Luar biasa. Durasi waktunya itu luar biasa itu untuk lama itu. Tapi akhirnya nggak lama jadi biasa. Jadi biasa ya. Alah bisa karena biasa ya. Saya optimis di situ. Habis itu nulis buku mulai tahun berapa sih? 2000 jadinya 2017 tapi berangkat menulisnya 2015. Apa waktu itu yang itu tentang autobiografi, motivasi itu menulis itu? Ya. Pertama buku ajar ya Ustaz ya. Pertama itu saya menulis itu buku ajar, buku mengajar sebenarnya dari isi silabus mengajar saya tuangkan dalam buku. Jadi buku aja. Sehingga memudahkan mahasiswa kita untuk membaca. Oh, pas ngajar ya waktu itu ya. Udah jadi dosen, terus ngajar, terus kemudian jadi buku ajar ya. Buku pegangan mahasiswa lah ya. Ya, baru kemudian nulis di surat kabar gitu Ustaz.
Oh, di surat kabar juga? Ya, Temanya apa biasanya? opini lah Ustaz ya pastinya. Nanti misalnya Hukum lah ya? misalnya nanti bicara tentang konstitusi, bicara tentang hal-hal yang berkembang lah yang pada saat itu ya, seperti tentang pendidikan, sosial yang dikaitkan dengan hukum. 2015 menulis satu buku, selesai 2017. Terus setelah itu berapa buku lagi? Nyusul di 2017 pertengahan saya membuat autobiografi. Autobiografi. Ahmad anak Simpai Keramat. Menceritakan Dia sendiri, pengalaman sendiri. Ahmad anak Simpai Keramat. anak Simpai Keramat. Jadi Keramat, kenapa Keramat itu? Simpai Keramat tuh sebenarnya bahasanya rumpunya dari Melayu ya. Simpai. Nah, kebetulan kita di sini kan orang Medan kan banyak juga identiknya Melayu. Abang ini Melayu? Kalau saya malah Kalimantan. Kalimantan? Banjar ya? Banjar Melayu juga kan? Iya. Bukan? Ya, sebagian Melayu lah ya. Masuk rukunnya. Jadi apa ya, saat berpikirnya waktu itu saya kenapa Simpai Keramat dijudulkan, saya ini anak terakhir Ustaz, dari 7 bersaudara. Jadi 7 bersaudara itu hanya saya yang cacat. Cuman kakak abang dan kakak saya itu sudah nggak ada Ustaz. Meninggal? Ya meninggal semua. Semua? Iya, yang 1 sampai 6 itu nggak ada. Oh, jadi 7 orang itu tinggal abang sendiri? Ya, saya ketemu sama yang nomor 6 aja. Ketemu itu? Yang nomor 6. Hanya dengan yang nomor 6? Kakak. Oh, kakak itu? Nah, tapi nggak lama saya di pesantren kelas 1, pulang liburan kakak saya meninggal. Jadi tinggal saya lah. Ya. Nah, kemudian kan nggak lama 2006 akhir ayah saya menyusul meninggal. Saya belum tamat tuh S1, sedang baru selesai pulang. Kalau kami di sini istilahnya KKN ya. KKN ya. Belum penyusunan. Terus masih melanjutkan pendidikan tamat, kemudian saya S2 masih ada ibu lah, emak ya. Iya. Masih ada emak Ustaz. Pulang 2008 emak pun pergi, juga dari panggil kan. Jadi saya pikir kan nggak sendiri nih. Kayak kenapa saya bilang Simpai Keramat itu gitu. Judulnya itu di situ sebenarnya. Saya adalah generasi terakhir gitu kan dari keluarga keturunan orang tua saya. Orang tua ya udah nggak ada, adik kakak juga semuanya udah nggak ada. Gitu. Terus buku yang kedua, terus buku yang ketiga Mumtaz. Wah, ini dia. Ya sedikit menceritakan juga bagian dari Perjalanan, tapi tapi diselingi dengan motivasi ya. Kata-kata motivasi di dalam buku itu. Makanya Mumtaz, insan mahat. Awalnya mau buat juga sih, buku judulnya Manjada, tapi ternyata sudah ada penulisnya, jadi nggak bisa. Mumtaz. Tapi alhamdulillah memang syukur sekali saya bisa ketemu sama Ustaz ya. Alhamdulillah. Lama saya lihat antum ya, tapi bahkan ya namanya kita punya kesibukan, sempat pernah mengingat lah antum adalah penulis buku Manjada Wajid itu sangat benar-benar merasuk benar ke jiwa atau pribadi saya. Karena kita pertama kali diajarkan di kelas 1 di pesantren itu ya Manjada Wajadah kan. Betul. Bersungguh-sungguh akan mendapat, bersungguh-sungguh akan sampai beruk-beruk tuh suara tinggi-tinggi menghafalnya kan. Manjada Wajadah begitu-begitu sampai sekarang itu masih terngiang. Kalau nggak karena bersungguh-sungguh ya mungkin saya nggak tahu jadi apa sekarang. Betul itu ya. Jadi itu merasuk banget. Bayangkan ngetik itu salah satu yang saya bisa bayangkan, karena sama dulu saya belajar ngetik juga, jadi saya bisa bayangkan itu luar biasa. Luar biasa. Sampai sekarang jadi berapa buku Ustaz? 7 kan? 7 ya? Tapi kebanyakan buku ajar ya. Ajar bayangkan ya teman-teman yang sedang belajar nulis, yang sedang pengen jadi penulis, Bang Fauri ini 7 buku. Alhamdulillah. Yang ngetiknya aja susah.
Itu saya kira ya teman-teman, ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. 7 buku terus kemudian jadi kerja keras ya, benar-benar kerja keras itu. Itu memang dikerjakan sendiri, saat tidak ada bantuan dari teman-teman. Kalaupun saya lelah, saya istirahatkan gitu aja. Nggak ada misalnya Harus ada kita ngomong ngetikin gitu. Enggak. Sendiri. Nulis sendiri. Sambil nyantai, pulang ngajar, kalau lagi nggak ada kegiatan, buka laptop, ketiklah apa yang mau diisi gitu kan, lanjut gitu. Bahkan terkadang terinspirasi dari kamar mandi. Tadi mau nulis apa ya? Belum ya, lupa ya, teringat gitu sambil nyeburkan air gitu. Habis ini langsung, habis dari kamar mandi langsung buka dulu sebentar walaupun hanya beberapa bait gitu kan. Karena memang bagi saya ya, kalau menulis itu ketika ada inspirasi yang ingin dituliskan, jangan ditunda. Baik itu dia harus dituliskan secara kertas, di atas kertas atau langsung dibuka laptop, tidak ada masalah. Yang penting jangan nanti hilang dia saat gitu loh. Ada inspirasi apapun ditulis. Benar. Tulis apa yang ingin kau tulis gitulah. Saya rasa begitu. Mungkin antum lebih mengerti lagi kan karena udah bestseller. Setiap hari berapa nulis setiap hari gimana sekarang? Ada waktu kan? Ada, walaupun sebentar itu pasti saya tempatkan. Jam berapa biasanya? Sore ya? Sambil ngopi di warkop atau dimanapun saya duduk. Saya sambil ngopi, nulis gitu ya. Bahkan saya datang kemari kemana-mana itu saya sandang itu notebook saya. Jangan sampai senjata itu ketinggalan ya. Iya, itu nggak boleh. Kalau penulis ya harus punya laptop. Mana-mana sih bawa ya? Harus dibawa ya. Udah luar biasa. Karena begini saya berpikir, Ustaz. Kita ini tidak bisa meninggalkan apapun suatu saat nanti. Setidaknya kita meninggalkan buku, Ustaz. Karya tulis. Saya berpikir di situ aja. Kita tidak bisa meninggalkan apapun, setidaknya kita meninggalkan buku. Dahsyat tuh. Ini kalau boleh tahu, Bang, itu dari lahir tuh gimana? Iya, dari lahir. Dari lahir. Kalau kata ibu, ayah, dan keluarga, tetangga juga bilang saya memang dari lahir. Memang dari lahir gitu ya? Difabelnya dari lahir. Kalau dalam perjalanannya pernah nggak ngerasa rendah diri gitu? Minder maksudnya? Minder ya? Pernah banget. Gitu ya? Apa ya? Yang namanya kita berbeda ya kan? Iya. Secara fisik gitu kan. Pasti. Tapi kalau kecil dulu saya taunya nangis kan ya. Kalau diejek, diolok-olok, dihina sama teman-teman gitu kan. Nggak ditemenin gitu kan. Mereka nggak senang sama kita gitu. Itu cuma taunya nangis. Tapi ibu saya itu luar biasa kan. Nangis saya itu bukan disuruhnya diam. Justru nangisnya saya itu dia menyadarkan saya, kamu memang begini, memang nggak ada tanganmu nak, memang nggak ada kakimu nak, kamu jangan sedih, kayak gitu orang tua itu mendiamkan saya agar jangan menangis itu tuh dengan gitu, bukan malah dia harus memarahi anak orang yang menghina anaknya gitu, tidak bahkan. Itu ibu saya luar biasa. Memahamkan untuk kita menerima ya memang penerimaan ya. Iya. Mama kok malah bela anak orang daripada anaknya sendiri kan gitu saya terpikir kan. Tambah nangis tuh. Iya. Luar biasa itu. Tapi dia bilang bukan membela, tapi memang ini kenyataannya kamu memang beda sama mereka gitu kan. Tersadarnya kita itu kan ketika kita sudah balik ya, saya akil balik. Pas di mana tumbuh bahwa saya harus bisa bangkit ini? Kapan? Waktu kejadiannya juga itu di pesantren karena memang masih pondok ya? Di pondok. Karena memang ya mental itu kan diajarkan ya Tad ya. Iya. Pendidikan mental juga itu luar biasa di pesantren ini. Jadi waktu itu saya balik sudah balik ke itu saja. Merasa cemburu dengan segala hal yang ada di dalam. Melihat teman bisa main bola. Iya. Melihat teman bisa ikut pramuka, saya enggak, kan begitu, baris berbaris dan yang lain-lainnya gitu kan. Cemburu, apalagi kalau melihat teman bisa bercita
cita-cita gitu kan. Cita-cita monyet lah zaman sekolah gitu kan. SMP ya. Nah, selalu saya suka sama seseorang misalnya, Saya tapi saya kalah sayang dengan teman saya. Kan miris banget tuh rasanya. Sedih, bener. Rasa banget. Jadi, waktu itu down ya saya. Malu curhat sama orang lain, curhat sama Tuhan, curhat sama Allah. Ini malah gitu saya akhir saya marah di sama Tuhan. Habis sholat, Tuhan dimarahin. saya marah. Saya pernah marah dengan Tuhan. Apaan gitu, ini apa gunanya saya dengan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya hati saya sakit terus setiap hari. Nangis betul-betul nangis. Mungkin nangis sampai merepet gitu ya, bahasa kita di sini Medan merepet ya. Iya. Ngoceh gitu sampai bawelin gitu kan. Tiduran saya. Di masjid itu. Iya, tiduran. Habis tiba-tiba subuh datang kan, dibangun ini. Ampun dinyalain dia dibangun di senior. Ayo sana, wudu lah. Jadi saya wudu. Keluar mau wudu itu, keluar dari masjid itu saya merasa kayak ada angin segar gitu kan. Walaupun memang itu cuacanya subuh memang ya. Iya. Tapi ngerasa saya itu ada kelegaan gitu. Dibarengi dengan habis meluapkan itu semua, Marah-marah sama Tuhan. marah sama Tuhan, memang bermohon ampun memang, tapi Marah juga gitu, kayak nggak adil banget Allah ini gitu kan. Ketika itu keluar dari masjid itu saya ngerasakan lega banget sakit. Loh gitu ya. Loh. Pokoknya aku sampaikan lah curhatku sama Allah gitu kan. Mungkin gitulah ya istilahnya. Kalau mau bisa diredaksikan gitu kan. Udah saya wudu apa gitu. Setelah itu saya insya Allah kan, mau diejek, mau dikucilkan, mau disepelekan, sampai mau menghina pun, berdarah air matanya menghina saya pun, atau sobek bibir ingin menghina saya, insya Allah saya nggak akan sakit hati. Insya Allah sampai saat ini alhamdulillah saya menjaga agar saya tidak memiliki kronis hati. Di gimana kan anggapan orang pun saya tetap kuat. Biarkan orang, ada istilah pepatah kan, anjing menggonggong kapilah berlalu. Saya selalu cuekin aja itu. Apalagi yang menyinggung perasaan. Bahwa kita bahwasanya saya juga punya sifat emosional, ya pasti emosi Wajar, ada ya. misalnya itu. Cuman menahan hati untuk hal-hal yang bersinggungan itu ya saya mudah-mudahan percaya dirinya ya udahlah gitu. Itu titik baliknya di situ ya. Setelah itu setelah saya curhat lah atau marah sama Tuhan itulah gitu. Sampai sekarang makanya main ke Medan, merantau, kuliah di Medan, jadi berhadapan sama orang-orang Medan kan aneh-aneh, ada yang keras apa segala macam kan. Saya hadapi, tapi nggak peduli. Jangan nanti diperhatiin orang banyak begitu, heran-heran orang melihatnya, terheran-heran gitu. Kalau saya bangsanya orangnya minderan kan pasti malu kan, Pasti nggak iya. mau kan berinteraksi atau bergerak gitu. Nggak peduli, naik angkot, naik apa segala macam, nggak ada. Sampai ke Jogja, nuansa hidup di sana juga Beda lagi gitu kan. Ada yang super cuek, ada yang lu gua gitu kan, tapi ada juga yang punya perhatian tapi dengan jarak jauh, keewohan gitu kan, gitu kan, apa jalan itu tuh segen lah gitu kalau bahasa kami di sini kan, penasaran, pengen nanya tapi takut gitu ya ya. gitu ya saja bahasa gitu. Jadi dari situ saya belajar agak lembut sedikit gaya ngomong saya itu kan saya tinggal di Jogja. Oh itu ya, jadi kayaknya Tuhan sudah lah mengatur ya. Iya kayaknya biar dilembutin gitu. Benar. Bahasa kita di sini tongkar gitu ya, keras banget nih orang gitu kan. Tapi belajarnya akhirnya kita belajar di sana kan karena kultur masyarakat setempat kalau menyapa Mas mau kemana Mas. Jadi akhirnya kan kita mau sana Bu kan biasa gitu kan kalau di Medan ya. Jadi kalau di sana di Jogja enggak lah terakhir waktu itu. Ya Bu mau pergi kuliah. Intonasinya diatur ya. Awalnya geli banget loh Mas.
Apa Pak? Ustaz, geli banget Ustaz beneran. Kita nggak biasa kayak gini kan. Iya, Harus gelinya ya. Saya mencoba menyesuaikan diri 3 tahun kan waktu itu di Jogja, alhamdulillah kan banyaklah yang bisa kita rubah tatanan budaya ya, penyesuaian ya, intonasi terutama ya. Bercandanya juga udah berbeda kan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Pas ngajar ada yang aneh-aneh nggak? Nah, ada cerita yang lucu nih Ustaz. Jadi tahun ajaran baru nih, baru habis ospek kan. Kemudian saya ngajar lah anak semester 1. Gaya saya kan kalau seperti anak mahasiswa lah. Iya. Mereka bawa tas. Oh iya, tas ini ya. Jadi saya juga bawa tas. Jadi waktu itu mau naik kuliahnya di lantai 3 terus Pak, ke tetangga kan. Jadi kecapean, saya istirahat dulu sebentar, ada bangku kursi gitu kan. Iya. Di lantai 3 itu dan mahasiswa itu duduk di situ juga. Saya duduk. Bang, nah ini anak itu menyapa. Anak itu nyapa. Masuk kelas mana bang? Bahasa Medannya gitu ya. Jurusan ini saya bilang kan. Muamalah saya bilang. Jurusan muamalah. Sama lah bang. Udah nanti aja, dosennya belum datang bang. Dibilangnya gitu. Sini aja dulu bentar lagi, kan masih capek kan. Ini dulu sini kan. Lama istirahat beberapa menit, 5 menit atau berapa menit lagi gitu kan. Saya masuk, saya mau jalan nih. Mana bang? Kata anakku tadi. Masuk. Belum datang dosennya, nanti aja. Gak apa-apa, masuk aja. Jadi yuk sama, masuk lah. Masuk ke dalam ruangan, dia ambil bangku di bangku mahasiswa, saya maju ke meja. Bang jangan di situ, nanti dosennya marah katanya. Oh iya, gitu. Saya letak tas. Belum ada tahu nih. Oh belum ada. Belum ada tahu. Baru pertama masuk soalnya. Jadi kira mereka sih mau perkenalan aja. Karena saya berbeda merasakan gitu kan, mereka mau kenalan sama dia gitu, sama mereka. Dia masuk, saya ucapkan salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka. Baru mereka saya tanya, ini benar jurusan muamalah semester ini gitu kan, mata kuliahnya ini benar. Nah, kebetulan saya pengajarnya. Anak tadi langsung terdiam Pak, sampai dari awal saya masuk di dalam ruangan tersebut sampai keluar kelas, anak tuh tunduk saja. Begini saja, merasa malu dan bersalah mungkin ya Pak ya. Padahal sudah bolak-balik saya tegur, iya Pak. Begini saja. Saya sapa namanya nanti, iya Pak, gitu saja. Dan pada akhirnya setelah keluar perkuliahan, jam perkuliahan habis, saya keluar, dia ngejar saya Pak. Turun tangga dikejarnya. Pak, saya minta maaf Pak, saya nggak tahu Bapak adalah dosen kami Pak. Begitulah minta maaf ya. Itu kan sangat apa banget ya Pak ya. Artinya mereka kan belum tentu, mahasiswa baru ini kan belum tentu bisa melihat saya ini siapa. Betul. Datang ke kampus ini siapa gitu. Itu hampir 3 tahun berturut saat kejadian itu ada terus. Yang berbeda orangnya ya. Mahasiswanya gitu. Itu luar biasa. Saya pun cuma saya nggak marah loh Pak. Saya memaklumi itu. Wajar gitu. Karena nggak tahu. Rasa nggak tahu. Kan dia nggak tahu gitu kan, wajar gitu. Ya udah, jadi hal itu udah nggak heran bagi saya gitu. Gaya abang terlalu muda soalnya. Ini orang nggak tahu. Jadi bikinnya kan, karena kan ada yang orang kuliah di usia umur tua juga ada yang di atas rata-rata gitu ya. Ada, jadi dikira mereka sih juga mahasiswa seperti mereka. Aduh, pada dosen mereka, tapi itu ya indahnya lah bagi saya mendapatkan hal-hal yang berbeda itu luar biasa. Prinsip hidup, prinsip sukses abang itu apa bang? Apa ya? Bagi saya modal saya adalah ketika saya punya kemampuan sebesar atau sekecil apapun kemampuan itulah seperti ya, maka saya harus menginsafinya. Kalau moto dan prinsip kita bisa berubah-ubah. Bagi saya ya, saya bisa berubah-ubah. Hari ini saya yakin, tiba-tiba nanti saya nggak yakin, saya berubah kan. If there is will, there is way. Di mana ada kemauan,
itu ada jalan. Yang pastinya pemikiran berantum menjadi wajah itu juga memotivasi saya. Itu benar. Kalau kita tidak kejar dengan kesungguhan, nggak ada itu. Nonsen. Bohong, cuma ngomong doang. Karena kita nggak punya kesungguhan dalam mengejar suatu cita-cita atau harapan. Menjemput rezeki lah satu istilahnya. Jangan ditunggu deh. Jangan ditunggu. Kita bukan wali. Kita bukan orang Kalau yang wali boleh tunggu ya, datang rezekinya ya. Kalau ditunggu datang sendiri. Jika aku sombong mungkin ya Ustaz. Mungkin jika aku sempurna mungkin aku sombong Ustaz. Lalu terbuang. Ya. Tapi sungguh Allah itu sangat baik menyelamatkan Ustaz. Jadi menginsaf diri saja. Ya. Apapun yang akan dihadapi, akan terjadi di kemudian hari, selagi Tuhan masih berikan napas kehidupan, bagi saya jalannya aja. Gak usah takut. Itu aja saya rasa. Jalani aja, nggak usah takut. Kalau ada kemauan pasti akan ada jalan. Terima kasih Bang Fauri nih. Ya, Ustaz. Luar biasa nih. Teman-teman sekalian, itu obrolan singkat saya dengan Bang Fauri, orang yang luar biasa ini ya, punya semangat, tekad yang dahsyat sekali di tengah keterbatasan, di tengah berbagai kekurangan, tapi tidak pernah menyerah. Kalau kita menghitung-hitung hanya kelemahan kita nggak pernah maju ya. Maka kita hadapi saja semuanya, kita terus melangkah, terus maju ke depan, insya Allah akan ada jalan. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Terima kasih Ustaz.